Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, semangat ya. Walau supaya KBM kita hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan kita semua. Mohon kepada ketua kelas ya, ayo Bima disiapkan berdoa dulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa langsung saja ya, seperti biasa Ibu meminta kalian untuk mengisi daftar hadir. Silahkan kalian tulis kehadiran kalian di kolom chat komentar di. Nah, disini sudah mulai mengisikan ya, ada Sinta, Nasta, Bima, Melinda, ini Melinda ya. Dan seterusnya ya, silakan yang belum absen, silakan diisi absennya. Nanti Ibu akan mengecek. Nanti bagi yang tidak menulis absen, maka Ibu anggap alfa ya. Kemudian Ibu mengingatkan sesuai. Nah, adakah yang masih ingat apa sih sistem bersama linear dua variabel yang sudah kita pelajari minggu lalu? Adakah yang ingin mencoba menjawab? Ayo Marta atau Suci atau Mulyana, silakan. Sistem persamaan linear dua variabel. Adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Oke, iya benar ya. Jadi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Tampilan PowerPoint Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Lanjutkan ya. Terlihat. Baik. Ya. Terus ya. Tempat itu ada gambarnya di mana, Bu? PPT Ibu. Nah, kita tahu bentuk umumnya sudah kita bahas kemarin ya. Untuk SPLDV secara umum dituliskan sebagai AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, dan C anggota bilangan real. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan C. Iya, kayak HP. Oke. Adapun KD atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi program linier, submateri model matematika, yaitu yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel dengan tepat. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menyusun dan menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, terampil menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan teliti dan benar. Lalu menunjukkan sikap spiritual, rasa ingin tahu, menghargai, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Untuk lebih memahami bagaimana konsep program linier dalam model matematika, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan ini gambar apa, coba dilihat gambarnya ini. Bisa difokuskan. Bu, tempatnya nggak ada gambar deh. Bahan pokok. Itu bahan pokok. Terlihat gambarnya.
Ada yang bisa menyebutkan gambar apa ya? Gambar ban pokok, Bu. Ini apa? Ban minimarket, satu gambar minimarket, Bu. Yang satu ban pokok, Bu. Iya. Jadi terlihat ya di gambar di sini ada bahan untuk membuat apa ini? Bahan kue. Ban Ya? kue, Bu. Iya, persediaan bahan kue. Lalu yang di sini kita lihat produk ya, ada berbagai macam produk yang terjual di minimarket atau swalayan ya. Nah, di sini dengan segala keterbatasan yang ada seperti persediaan bahan kue, tenaga sumber daya manusia yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Ini nanti kita bisa menjawabnya ya dari permasalahan ilustrasi pertama ini. Kemudian yang ilustrasi gambar yang kedua, coba tampil nggak ini? tampil. Ya, Tampil, Bu. gambar apa ini? Gambar mobil. Mobil dan motor. Ya, coba ada yang bisa membacakan ilustrasi gambar yang kedua ini. Soal ini mohon dibaca. Coba silakan siapa yang bisa membacakan. Luas suatu daerah parkir adalah Ibu, 5.000. namanya siapa dulu? Nanti ini Ibu masukkan nilai ya. Jadi di sini ada suatu permasalahan yang bisa dijumpai ya. Seorang pengusaha yang memiliki daerah untuk digunakan parkir ya, parkir kendaraan mobil dan motor. Pastinya seorang pengusaha itu menginginkan pendapatan yang maksimum. Artinya apa? Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak ya, dengan minimal kerugian. Nah, dari ilustrasi yang pertama dan yang kedua di sini kita bisa mengetahui bahwa dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linier. Materi pokok program linier, di sini kita akan membicarakan model matematika dan bentuk model matematika. Lalu pertanyaannya, apa sih model matematika itu dan bentuk model matematika itu seperti apa? Model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan kontekstual ke dalam kalimat matematika, di mana untuk bentuknya itu bisa berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Waktu diskusi boleh ya layarnya ditutup, boleh. Oke, silakan berdiskusi ya. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan dari LKPD? Ibu, jadinya setiap kelompok ini kerjain masalah 1 sama 2 atau yang udah dibagi kemarin? Kerjakan diskusi masalah 1 dan 2 ya. Nanti siapa yang jawab, nanti yang dikerjakan aja. Nah, ada yang bisa menjawab, boleh nggak variabelnya itu diganti yang lain, tidak harus X dan Y. Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Suci, ya Suci. Boleh Bu. Boleh. Jadi jawabannya diganti dengan huruf apa aja? A atau B. C. Kalau D pakai D atau E boleh nggak? Boleh. Iya, benar sekali Suci ya. Jadi kalau untuk pemisahan variabel bisa kalian gunakan A, B, C, D ya, sampai dengan Z ya. Bebas saja.
memang kebetulan contoh yang diberikan Ibu menggunakan variabel X dan Y. Baik, sambil diskusi ya. Waktunya masih banyak kok. Pokoknya yang soal yang ketiga yang kalian diskusikan itu, ini nilainya poin yang paling besar ya. Jadi mohon serius. Nggak sulit kok ya, hampir sama. Hanya kalian analisis saja permasalahannya itu apa dan penjelasannya bagaimana pemodelan matematikanya. Sebelum kita akhiri, ini Ibu kasih kuis nih, Ibu kirim linknya ya. Nanti kalian bisa langsung menjawab. Jadi ini ada link Google Form ya. Ibu kirim di chat PA ya. Pembelajaran hari ini Asik, Bu. Oh, Alfia asyik, Ramadian seru. Oke, Ibu ingin serentak ya supaya Ibu ambil gambarnya nih sebagai refleksi ya pembelajaran kita hari ini. Anastasiu, Dewi Asmawati, oke. Liana bagaimana? Asik. Oke, Ibu ambil gambar ya. Silakan kertasnya ditampilkan semuanya. Iya, sudah. 3, 2, 1. Untuk penutup kita berdoa bersama-sama ya. Ibu minta coba ya ketuanya Bima ya. Bima dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, satu hal lagi nih, kalau andai kalian merasa ada polusi suara ya, pesan Ibu cari tempat yang kondusif. Yang merasa ada polusi suara ya, pesan Ibu cari tempat yang kondusif. Jadi supaya proses pembelajaran kita tidak terganggu. Ya, Ibu maklumi ketika misalnya kalian berada di daerah yang memang terkendala sinyal, pada akhirnya harus cari wifi ya, harus hotspot tempat tetangga atau teman kalian atau saudara ya kan. Tapi Ibu mohon sekali lagi, bagaimana upaya kalian untuk mengkondusifkan supaya tidak berisik ya, supaya tidak ada polusi suara yang mengganggu, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Itu saja ya Anandaku semua. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk penyemangat hari ini. Terima kasih semua. Ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.